Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah simbol pengorbanan total yang berakar dari kisah agung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sam'a sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni buka fansur madza tara qala ya abati if'al ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin, yang artinya maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ayat ini menggambarkan puncak keikhlasan dan kepatuhan yang kemudian menjadi dasar disyariatkan ibadah kurban. Ruh budiah yang lahir dari kisah ini adalah ruh taat, pasrah, dan rela mengorbankan sesuatu yang dicintai demi keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks kehidupan modern, nilai ini menjadi kunci untuk membangun manusia yang tangguh secara spiritual dan berintegritas secara moral. Lebih dari itu, Allah Ta'ala menegaskan bahwa esensi kurban bukanlah pada daging atau darahnya, melainkan pada ketakwaan yang melandasinya. La yanalallahu muha wala dimaha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darinya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Ayat ini menegaskan bahwa ruh budiah adalah ruh keikhlasan. Dalam peradaban umat, nilai ini sangat penting karena ia melahirkan tindakan yang bersih dari riya, pencitraan, dan kepentingan duniawi semata. Ketika umat Islam membangun segala aktivitasnya di atas ketakwaan, maka peradaban yang lahir bukan hanya maju, tetapi yang bermartabat. Kaum muslimin rahimakumullah, selain sebagai bentuk ibadah individual, udiah juga merupakan instrumen sosial yang kuat. Keutamaan kurban sebagai ibadah yang memiliki dampak luas. Daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, dan masyarakat luas menjadi simbol pemerataan dan kepedulian sosial. Inilah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad,
Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb seluruh alam. Ayat ini sering dijadikan landasan dalam memahami totalitas penghambaan, memperluas makna budiah dari sekedar ritual tahunan menjadi prinsip hidup. Setiap aspek kehidupan seorang muslim sejatinya adalah kurban, dalam arti pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini diterapkan secara kolektif, maka akan lahir peradaban yang berlandaskan nilai ilahiyah. Kaum muslimin rahimakumullah, ruh uluhiyah juga melatih jiwa untuk melawan sifat fikir dan cinta dunia yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Man wajad sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini memberikan peringatan keras tentang pentingnya berbagi dan berkorban. Dalam konteks peradaban, sifat dermawan dan kepedulian sosial adalah pilar utama dalam membangun masyarakat yang kuat. Kikir dan egoisme adalah penyakit yang dapat meruntuhkan bangunan sosial umat. Lebih jauh, Budiah mengajarkan keseimbangan antara spiritualitas dan sosialitas. Islam tidak hanya menekankan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Semangat berbagi dan berkorban adalah bentuk nyata dari ayat ini. Ketika umat Islam saling membantu dan peduli, maka mereka membentuk jaringan sosial yang kokoh. Inilah dasar lahirnya peradaban yang tidak rapuh oleh konflik internal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa jamaah kita yang ada di lingkungan Masjid Al-Falah Imam Soekarno yang melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini sejumlah 93 orang dengan rincian 13 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan atau luar biasa kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, meskipun demikian, kita semua berharap angka tersebut terus mengalami peningkatan. Di samping sarana penghambaan totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga media kita atau cara kita mengikis, menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita seperti kikir, egois dan lain sebagainya. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah selalu memurahkan rezeki kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban di tahun-tahun yang akan datang dan digolongkan termasuk orang-orang yang bertakwa di sisinya sehingga kita mendapat ridho dan maghfirahnya. Amin. Amin.